membuka ya webinar malam ini. Selamat malam semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia dan partner kamu untuk sukses online. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali ikut Dewa Talks dan belum tahu Dewa Web itu siapa, aku akan kasih tahu sedikit nih Dewa Web itu siapa. Dewa Web sendiri adalah penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia. Jadi kalau misalkan kamu punya keperluan hosting atau keperluan website, itu bisa langsung aja ke Dewa Web. Nah, setelah ini aku akan play videonya nih, supaya kalian lebih ngeh nih, siapa sih itu Dewa Web. Nah, kalau misalnya Dewa Talks, itu apa sih? Nah, Dewa Talks sendiri adalah webinar gratis yang diadakan oleh Dewa Web setiap minggunya, di hari Senin atau di hari Kamis, dan di jam 2 siang atau jam 7 malam. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk mengikuti webinar-webinar gratis dari Dewa Web atau Dewa Talks ini, kalian bisa langsung cek aja dewatalks.com. Malam ini kita akan membahas mengenai preventing application system errors with quality assurance. Nah, untuk webinar ini kita sudah mengundang Kak Ayu Musfita Nainggolan, test engineer dari Bukalapak. Kak Ayu sendiri sudah bekerja di Bukalapak hampir 3 tahun sebagai test engineer, dan Kak Ayu bertanggung jawab untuk merancang dan juga menerapkan pengujian kepada produk-produk untuk memastikan kualitas dan dan produknya bisa bekerja dengan baik. Nah, Kak Ayu sendiri juga adalah pendiri dari komunitas Bonapa Sogit Mengajar yang berfokus juga ke perpendidikan. Jadi Kak Ayu sangat punya ini loh teman-teman, kayak willing untuk sharing kepada teman-teman dan mengajarkan kepada teman-teman. Jadi semoga malam ini teman-teman bisa belajar banyak ya dari Kak Ayu. Nah, untuk malam ini juga aku juga mau say thank you juga kepada Binus Online yang sudah menjadi media partner pada sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih nih karena sudah mau sharing-sharing di webinar hari ini, Kak Ayu, mengenai quality assurance. Thank you juga udah di-invite untuk sharing. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Dewa Talks yang udah mengundang aku untuk sharing pada malam hari ini pada teman-teman semua yang ada di sini. Thank you juga teman-teman yang udah join. Semoga dengan sesi sharing hari ini ada manfaatnya buat teman-teman kayak gitu ya. Nah, judul dari discussion hari ini aku berjudul How to Ensure the Great Quality. Jadi nggak hanya how to ensure the quality, tapi the great quality kayak gitu. Oke, jadi ya tadi yang udah dikenalin, namaku Ayu Nainggolan, aku Fasilkom UI, terus sekarang sebagai test engineer di Bukalapak. Nah, hari ini kita mau bahas apa aja sih? Nah, tepat banget tadi teman-teman masih banyak nih yang belum tahu fundamental atau basic knowledge dari quality assurance itu, kayak gitu. Jadi kita akan bahas hal-hal fundamental dari quality assurance. Yang pertama ada key definition dan roles, kemudian metodologi dalam testing, terus level dan types of testing, terus terms dalam software testing, terus bagaimana prosesnya, lalu ada perbandingan antara manual dan automated testing, terus kenapa sih kita perlu mengautomate, lalu ada test engineer day-to-day work, terus pengenalan testing tools, dan nanti aku mau mendemokan automation testing sederhana untuk web automation gitu. Jadi teman-teman siapa tahu jadi termotivasi nih untuk coba-coba automation testing kayak gitu ya. Oke, kita mulai dari game sederhana ini, menemukan perbedaan dari dua gambar ini. Kenapa? Karena kayak yang udah aku sebutkan tadi, quality assurance itu adalah tujuannya gimana kita bisa menemukan unexpected things kayak gitu, yang biasanya kita sebut dengan bugs kayak gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ada perbedaan di sini, terus ada di sini kayak gitu. Nah, kemudian quality assurance itu apa? Jadi quality assurance itu adalah proses untuk menganalisa sebuah software untuk mendetek perbedaan antara existing condition dan desired condition atau kondisi yang kita harapkan kayak gitu selama dalam proses development. Nah, roles-nya gimana? Sebenarnya ada dua basic mindset ya, bisa dibilang basic mindset dari seorang quality assurance kayak gitu. Yang pertama itu adalah are we building the correct product?
Artinya adalah apakah kita membangun produk yang benar gitu. Apakah kita membangun produk yang sesuai dengan requirement kayak gitu. Nah, yang kemudian adalah are we building it correctly? Jadi kayak kita ngedevelop produk ini dengan cara yang benar nggak gitu. Jadi nggak hanya are we building the correct product, apakah produk kita benar, tapi apakah cara kita mendevelopnya benar, itu juga penting kayak gitu. Nah, dalam dunia kerja QA itu sebenarnya bisa berbeda-beda sih di setiap perusahaan gitu ya. Cuman biasanya QA itu akan banyak berhubungan dengan developer, terus biasanya kita akan bicarain hal-hal teknikal dengan developer, terus kita juga berhubungan dengan anak UI UX, karena kita juga bisa memberikan input, masukan kayak gitu dari sisi user interface desainnya dan user experience-nya kayak gitu. Terus kita akan juga berhubungan dengan project manager, karena ya kita akan banyak berdiskusi tentang requirement kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang familiar nih dengan metodologi atau pendekatan yang dilakukan dalam software testing. Yang pertama itu ada black box testing, ada white box testing, ada gray box testing. Jadi black box testing ini adalah fokus kita adalah melakukan testing untuk memastikan fungsionalnya berjalan dengan baik atau berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu. Jadi kita sebagai menempatkan diri kita sebagai end user kayak gitu. Nah, black box testing ini disebut juga dengan functional testing atau data driven testing. Nah, biasanya dilakukan oleh end user, bisa itu tester atau developer gitu. Terus ada metodologi white box testing. White box testing ini lebih ke kita menguji code. Jadi levelnya itu lebih kecil gitu. Jadi kita fokusnya adalah ke code-nya kayak gitu, struktur code-nya yang kita tes kayak gitu. Nah, biasanya ini tuh dilakukan oleh developer dan biasanya contohnya adalah unit testing gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar gitu unit testing. Kemudian ada gray box testing. Gray box testing ini apa? Jadi ini kayak kombinasi dari black box testing dan white box testing gitu. Jadi kita tahu sedikit tentang struktur code-nya kayak gitu. Nah, biasanya ini dilakukan oleh bisa end user, bisa tester dan developer. Nah, sebenarnya ada dua level di dalam software testing, dan kedua level ini masing-masing akan ada tipe-tipenya juga kayak gitu. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu functional testing. Jadi dari namanya pun adalah functional. Jadi yang mau kita pastikan itu adalah fungsi dari produk kita bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan requirement kayak gitu. Ada lagi non-functional testing. Jadi non-functional testing ini tuh lebih ke hal-hal di luar fungsionalnya seperti performance, security, dan lain-lain. Gitu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu functional testing. Jadi ini tuh diurutkan kayak dari levelnya, level terkecil sampai terbesar gitu. Nah, yang pertama itu adalah unit testing. Kayak yang tadi udah aku sebutkan, ini adalah salah satu contoh dari white box testing. Jadi kita fokusnya adalah melakukan testing based on code-nya gitu. Jadi kita benar-benar melakukan testing di masing-masing modul gitu. Contohnya modul login gitu ya. Jadi yang kita tes adalah modul loginnya saja kayak gitu. Nah, integration testing ini lebih ke kita melakukan testing dari beberapa modul yang ya beberapa modul lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita memastikan bahwa setelah diintegrate nih modul A dan modul B kayak gitu, modulnya ini dapat berfungsi sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu.
Terus ada sistem testing. Sistem testing ini biasa disebut dengan end-to-end testing. Jadi kita melakukan testing untuk the whole flow, the whole prosesnya kayak gitu. Let's say lah ya teman-teman punya fitur untuk beli pulsa di Bukalapak kayak gitu ya teman-teman. Apa sih yang teman-teman butuhkan kayak gitu untuk bisa beli pulsa di Bukalapak? Pertama, teman-teman pasti akan akses aplikasinya, teman-teman butuh login, teman-teman butuh akses menunya, teman-teman perlu input nomor telepon, terus teman-teman perlu check out pilih metode pembayaran, sampai teman-teman berhasil bayar dan pulsanya masuk kayak gitu, transaksinya selesai kayak gitu kan. Nah, itulah sistem testing. Jadi kita melakukan testing untuk keseluruhan flow kayak gitu. Jadi dibilangnya end-to-end testing kayak gitu. Terus ada lagi nih namanya regression testing kayak gitu. Nah, regression testing ini adalah kita mau mastiin nih bahwa kita misalkan punya fitur A, B, C gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita udah selesai ngedevelop fitur C, jangan sampai si fitur A sama B-nya malah broken kayak gitu. Jadi kita pun harus memastikan bahwa the whole produk kita bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Jangan sampai ada yang broken karena ada new fitur kayak gitu. Terus the last adalah bukan the last sih. Berikutnya adalah acceptance testing. Jadi acceptance testing ini sebenarnya kita nggak mau nyari bug lagi kayak gitu, tapi lebih ke kita mau memastikan bahwa fitur yang di-develop ini sesuai dengan requirement. Nah, siapa yang menentukan dia sesuai dengan requirement adalah product manager, adalah stakeholder kayak gitu. Jadi biasanya kita akan meeting ya dengan tim gitu. Jadi akan ada developer, akan ada project manager, akan ada UI UX, kita akan meeting, lalu kita akan demonstrate fiturnya, kemudian mereka akan menentukan, oke, ini udah sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu. Jadi at the end keputusannya akan ada di project manajernya kayak gitu. Nah, setelah kita udah oke nih, udah selesai development-nya, terus udah dapat acceptance dari project manager atau dari stakeholder. Nah, kemudian fitur ini akan diuji coba dulu nih ke internalnya user kayak gitu. Jadi kita nggak langsung rilis jebret, langsung rilis ke semua end user kita kayak gitu. Nah, pertama kita akan melakukan alpha testing. Jadi kita akan rilis fiturnya untuk beberapa user aja. Biasanya adalah user-user internal. Jadi user-user ini akan di whitelist, terus kita bisa akses fiturnya, terus kita cobain. Kalau udah oke, masuk ke beta testing. Beta testing ini disebut juga dengan pre-release testing. Beta testing ini sebenarnya udah digunakan oleh end user-nya langsung, cuman nggak langsung 100%. Jadi biasanya roll out-nya itu sedikit-sedikit gitu loh. Jadi kayak 10% dulu nih, 10% user yang dapat fitur ini. Kalau oke, terus masuk ke 30%. Sampai ke 100% kayak gitu. Nah itu tadi yang functional testing. Nah, kalau yang non-functional testing, yang pertama adalah performance testing. Jadi performance testing, bahwa functional dan non-functional testing ini keduanya sangat penting ya. Jadi sebelum rilis fitur itu harusnya functional dan non-functional testingnya sudah dilakukan kayak gitu. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang udah gede gitu ya, maksudnya kayak udah mature, biasanya kedua hal ini jadi mandatory kayak gitu untuk dilakukan. Oke. Nah, performance testing ini apa? Performance testing ini ya dari namanya adalah performance. Kita mau tahu nih performance dari sistem kita kayak gitu. Nah, performance testing ini ada dua.
Yang pertama adalah load test dan stress test. Perbedaannya apa? Load test ini kita ingin tahu base configuration. Jadi kayak kita punya resource, kita mau tahu konfigurasi yang paling tepat untuk resource kita ini gimana, kayak gitu. Jadi kita mau menentukan konfigurasi ini nggak boleh lebih gimana ya, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih gitu loh teman-teman. Kalau kalau kurang ya bisa jadi sistem kita down. Kalau misalkan lebih ya itu cost kayak gitu kan, menambah cost. Jadi emang harus tepat kayak gitu. Itulah load test. Jadi misalkan kita udah punya target nih, target user atau target request. Kita mau rilis fitur A dan target request-nya adalah 1000 request per second gitu. Nah, kita mau tahu konfigurasi yang tepat untuk nge-serve 1000 request per second ini gimana. Kita mau tahu memorinya, kita mau tahu jumlah podnya, kita mau tahu CPU-nya, misalkan kayak gitu. Nah, itulah gunanya si load test kayak gitu. Nah, si stress test ini namanya udah stress gitu ya. Jadi si stress test ini tujuannya adalah kita mau bikin aplikasi kita ini sampai down kayak gitu. Jadi kita mau tahu di batas mana sistem kita ini masih survive kayak gitu dengan load yang sangat tinggi kayak gitu. Kemudian ada namanya usability testing. Jadi usability testing ini kita memastikan bahwa aplikasi atau fitur yang kita rilis itu apakah mudah digunakan, apakah sesuai dengan ekspektasi user kita kayak gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh ya perusahaan-perusahaan itu kan berlomba-lomba untuk memberikan layanan terbaik lah kayak gitu kan, istilahnya customer centric lah gitu. Jadi kayak semuanya harus serba mudah digunakan. Kayak even anak SD pun harus bisa menggunakannya kayak gitu. Jadi usability testing ini sangat penting sebagai inputan untuk improvement ke depannya. Kemudian ada security testing ya, dari namanya udah jelas kita memastikan keamanan dari sistem kita, jangan sampai ada cyber attacks dari luar kayak gitu. Nah, ini ada beberapa terms dalam software testing yang mungkin nanti teman-teman akan sering dengar kayak itu ketika teman-teman terjun ke dalam quality assurance kayak gitu. Jadi ada yang pertama ada test plan. Test plan ini adalah dokumen yang berisi tujuan dan objektif dalam testing kita kayak gitu. Kayak contohnya kayak gini. Misalkan kita mau develop fitur A di misalkan di platform Android dan iOS kayak gitu. Dengan spesifikasi di Android kita mau tes untuk versi Android, Nougat dan Oreo misalkan kayak gitu. Nah, semua objektif-objektif seperti ini apa yang akan kita lakukan semua dimasukkan ke dalam test plan. Terus teman-teman akan sering dengar test case. Test case itu apa? Test case ini adalah kumpulan test inputs, condition, dan expected result kayak gitu. Terus ada bug report karena ya tujuan kita adalah menemukan bug, menemukan kesalahan atau error. Jadi teman-teman akan sering dengar bug report yang adalah technical dokumen yang mendeskripsikan setiap failure atau bugs dalam testing proses kita. Kemudian ada smoke testing. Nah, smoke testing ini biasa juga disebut dengan incomplete test kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nih melakukan testing untuk keseluruhan fitur kita. Itu kita udah cukup yakin fitur A, B, C udah oke gitu. Nah, smoke testing ini adalah kita mau pastikan skenario yang penting, yang kritikal gitu. Kita hanya mau memastikan
skenario yang kritikal aja nih yang perlu kita tes karena itu udah mewakilkan. Jadi kayak smoke testing ini yaitu incomplete test. Jadi nggak semua skenario kita tes, tapi yang kritikalnya aja. Nah, proses dalam software testing itu gimana? Biasanya disebut software testing life cycle. Ada requirement analysis, test planning, test case development, environment setup, test execution, test cycle closure. Nah, pada dasarnya software testing life cycle ini ada aja mungkin bagian-bagian yang di skip kayak gitu ya. Kayak misalkan setelah kita udah development ada aja bagian yang udah di skip kayak misalkan environment setup atau test planning kayak gitu. Cuman ya ini adalah step yang pada umumnya digunakan dalam software testing. Yang pertama adalah requirement analysis. Nah, kayak yang udah aku sebutkan sebelumnya bahwa QA itu bekerja di dalam tim yang isinya banyak role kayak gitu ya. Jadi sebelum kita memulai develop sebuah fitur tuh biasanya kita udah dikasih list of requirement dari project manajernya. Jadi kita udah punya gambaran mau kembangin fitur apa gitu. Dan biasanya kita juga udah dapat desainnya gitu ya. Nah, dari situ kita perlu melakukan requirement analysis untuk memastikan bahwa requirement yang kita mengerti itu udah sesuai nggak sih dengan apa yang akan kita develop kayak gitu. Jadi dari sisi test engineer-nya kita bisa memastikan tes apa yang akan kita lakukan, kayak misalkan functional test, security test, performance test, terus kita bisa nge-define testing fokus dan priority-nya, terus kita bisa nge-list test environment detailnya, terus kita bisa memastikan apakah kita butuh automation atau enggak. Terus ada test planning, di sini kita mendesain test strategi, terus mendefine test kriteria, resource planning, terus plan test environment, menentukan schedule, terus menentukan test deliverable. Nanti aku akan jelasin lebih dalam lagi di day-to-day work-nya quality assurance. Terus ada test case development. Nah, kayak yang tadi udah aku jelasin, test case itu adalah set of precondition, input, action, dan expected result. Nah, test case ini penting banget teman-teman. Jadi kayak ini tuh jadi entry point-nya kita gitulah. Ini untuk bisa melakukan step-step ke depan itu ya entry point-nya adalah test case kayak gitu. Jadi ini penting banget gimana kita bisa menulis test case yang baik kayak gitu. Ini ada contohnya test case. Biasanya ada test skenario, test steps, test data, expected result, actual result, dan statusnya. Contohnya di sini, cek customer login with valid data. Stepnya ngapain aja? Yang pertama, go to site, enter user ID, enter password, terus klik submit. Terus kita menggunakan data apa aja untuk melakukan step ini. Pertama, pasti kita butuh user ID, terus kita butuh password. Terus, apa sih hasil yang kita harapkan? User harusnya bisa login ke aplikasi. Lalu kita nulis nih setelah kita melakukan mengeksekusi tesnya, actual result-nya apa, as expected, berarti statusnya pas, kayak gitu. Terus, ya ini beberapa best practice untuk menulis test case yang baik itu gimana, kayak gitu. Yang pertama itu, test case itu harus simple dan transparan. Jadi, sebisa mungkin tuh ketika kita menuliskan test case, jangan terlalu technical gitu. Jadi sebisa mungkin tuh test case yang kita tulis itu dapat dimengerti oleh orang-orang yang non technical, kayak misalnya project manager kayak gitu. Dia bisa ngerti apa yang kita tulis kayak gitu. Terus create test case with end user in mind gitu ya. Nah, sebagai quality assurance aku selalu menekankan bahwa kita itu harus menempatkan diri kita sebagai end user kayak gitu. Jadi sebisa mungkin yang kita tulis di dalam test case itu adalah menunjukkan journey atau flow dari
user behavior gitu ya teman-teman. Terus avoid test case repetition, do not assume, ensure 100% coverage, terus make sure the scenario also cover the negative flow. Nah, teman-teman, ketika kita membuat test case, kita nggak hanya ngetes positif case-nya aja atau bisa dibilang happy path gitu ya. Kayak kita udah tau lah login nih butuh username password kayak gitu, baru login. Tapi gimana kalau misalkan kita input username yang salah, username yang salah atau password yang salah, harusnya nggak bisa login dong, kayak gitu kan. Nah, sebisa mungkin kita harus nge-cover negatif flow dari fitur yang akan kita develop, kayak gitu. Sangat tidak disarankan untuk hanya ngetes normal flow-nya doang atau happy path-nya doang, kayak gitu. Nah, proses yang berikutnya adalah environment setup. Di sini kita perlu nge-setup test server, kayak misalkan nge-setup VM atau staging gitu-gitu ya, dan nge-create data testnya. Nah, fase berikutnya adalah test execution. Nah, disinilah kita mulai melakukan testing. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan testing. Yang pertama, kita harus nge-mark status dari test case kita, apakah dia pass, fail, atau block, terus kita assign bug ID, terus kita report ke developernya, terus kita melakukan retest, ketika udah di-fix, terus kita nge-track defect-nya sebelum ditutup, kayak gitu. Terus test cycle closure ini tahapan terakhir kayak gitu ya. Jadi di sini biasanya dari hasil testing kita biasanya kita akan meeting kayak gitu dengan tim, terus kita akan sampaikan kayak resiko apa aja yang mungkin kayak gitu. Bisa jadi nih selama fase development, wah quality QA-nya nih belum sempat ngetes flow ABC karena waktunya dikit banget kayak gitu. Nah, di sini tuh kita perlu sampaikan semua kayak gitu, atau ternyata masih ada bug di fungsi login kayak gitu. Di sini kita perlu sampaikan semua ke tim karena at the end yang memutuskan untuk bisa dirilis itu adalah tim, dan biasanya adalah project manajernya kayak gitu. Nah, tadi kan aku udah jelaskan prosesnya gimana, terus bayangin aja teman-teman kalau melakukan semua itu, proses itu secara manual kayak gitu, pasti capek lah ya gitu ya. Nah, sekarang tuh teman-teman trennya udah mengarah ke automation semua, kayak maksudnya perusahaan-perusahaan udah punyalah automation test kayak gitu untuk mengurangi kerjaan manual testnya kayak gitu. Kenapa? Kenapa kita perlu automation test? Nah, kita tahu kalau manual test itu dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh kita sendiri, kayak gitu. Jadi itu less reliable dan sangat mungkin untuk human error, kayak gitu ya. Sangat mungkin untuk kita melakukan kesalahan. Tapi kalau dengan automation test, dia lebih reliable karena ya itu dijalankan oleh script gitu ya, script yang kita code, kayak gitu ya. Kemudian manual test itu lebih memakan waktu yang banyak, ya. Namanya juga melakukan hal manual kayak gitu ya, berulang-ulang kayak gitu ya. Terus kalau automation test dia lebih cepat karena dieksekusi oleh tools. Kemudian manual test investment on human resource, kalau automation test investment on testing tools. Nah, kalau manual test ini bagusnya adalah kita bisa nge-observe user experience kayak gitu. Jadi kalau user experience itu kan ketahuannya ketika kita udah menggunakan langsung ya aplikasinya atau fiturnya kayak gitu kan. Oh, harusnya kalau fungsi A ini harusnya nggak butuh login, kayaknya nggak apa-apa gitu-gitu. Nah, dari hal-hal kayak gitu, ya itu hasil observasi kita ketika kita melakukan manual test kayak gitu. Nah, kalau automation test, ya kita nggak bisa memastikan user experience-nya. Ya, nah mengapa kita meng-automate? Yaitu tadi kita mau menghindari repeated manual work, terus kita save time dalam mengeksekusi tes kita, terus mengurangi human error kayak gitu. Tapi ya tetap kita perlu melakukan manual test untuk memastikan
user interface dan user experience. Nah, contohnya kayak gini nih teman-teman. Technically sebenarnya ini bisa sih di cover sama automation, apalagi sekarang udah canggih lah tools-toolsnya kayak gitu ya. Cuman for now kita itu masih memastikan hal-hal kayak gini itu di manual test kayak gitu. Kayak misalkan dia terlalu ke kanan nih kayak gitu ya. Kalau di automation ya bisa jadi ini nggak ke detect kayak gitu, ada bug di sini kayak gitu, dan misalkan ini juga kayak gitu. Nah, disinilah kita perlu melakukan manual testing. Nah, ini aku mau cerita day to day workku itu gimana sebagai seorang test engineer. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung, kan aku ini test engineer. Ada juga istilahnya QA engineer, ada istilahnya QA manual, ada istilahnya QA automation gitu-gitu. Nah, kalau udah ada engineer dan automation-nya, berarti porsi kerjanya udah lebih banyak ke automation. Kalau dibilang dia QA manual, ya berarti dia akan lebih banyak melakukan manual testing dan analisis gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung kayak gitu. Nah, ya, dan day to day work ini bisa jadi berbeda-beda ya di tiap perusahaan. Cuman aku mau cerita apa yang day to day workku sebagai test engineer di Bukalapak kayak gitu ya. Nah, di Bukalapak sendiri kita itu kerjanya dalam tim yang kecil kayak gitu. Mungkin teman-teman udah familiar lah dengan agile software development kayak gitu. Jadi kita kerja di dalam tim namanya squad, dan kita pakai namanya sprint. Jadi kayak lama waktu bekerja kita lah kayak gitu ya. Jadi setiap sprint itu, which is 2 minggu, kita biasanya akan rilis sebuah produk kayak gitu. Nah, test engineer ini involve di proses apa aja sebenarnya involve di semua proses sih sebenarnya. Mulai dari grooming. Grooming ini adalah lebih ke requirement gathering kayak gitu ya. Jadi kita biasanya diskusi dengan tim untuk mendiskusikan requirement terus fitur apa yang akan kita develop dalam satu sprint kayak gitu. Terus ada development atau testing phase, ada release atau regression phase, dan ada retrospektif. Nah, kayak yang tadi aku udah jelaskan bahwa test engineer itu berperan juga dalam development dan testing phase. Jadi kan tadi kerjanya itu dalam 2 minggu ya, atau dalam satu sprint. Nah, dalam minggu pertama, test engineer ini ngapain aja sih? Kan fiturnya pasti masih di-develop kan sama developernya. Terus test engineer-nya ngapain gitu kan? Jadi pertanyaan ya. Nah, di minggu pertama, biasanya kita akan menganalisis requirement, memastikan lagi requirement-nya udah benar. Terus yang kedua kita, ya pasti kita akan mau nge-create test case. Terus kita akan menentukan nih skenario mana aja yang akan kita automate kayak gitu. Lalu yang keempat, kita akan bikin automation test-nya. Loh, kok bisa kita di minggu pertama bikin automation test sementara fiturnya masih di-develop, belum selesai kayak gitu kan. Gimana cara tesnya gitu. Nah, biasanya teman-teman untuk memudahkan pekerjaan kita, jadi istilahnya kita nyicil kerjaan kita lah kayak gitu. Jadi di minggu pertama kita udah bikin automation yang bisa dibilang kayak skeletonnya lah ya, kayak kerangkanya gitu loh. Jadi kita udah tahu flow-nya, kan requirement-nya udah jelas, skenario-nya udah jelas, kita udah tahu flow-nya, kita udah bisa implementasi automation-nya. Meskipun sebenarnya kita belum jalanin kayak gitu loh. Jadi kita udah punya skeletonnya kayak gitu di minggu pertama. Terus di minggu kedua, development-nya udah kelar nih. Nah, kita udah bisa running automation kita. Nah, disitulah biasanya kita perlu adjustment dikit-dikit, mengubah code kita, menambahkan elemen-elemennya, kayak gitu. Kemudian ya kita eksekusi automation-nya. Dan di minggu kedua juga kita melakukan manual test dan ya melakukan reporting bug.
Nah, kemudian ada fase rilis atau regression phase. Teman-teman tadi udah udah selesai nih dalam 2 minggu, kerjanya, fiturnya udah selesai. Nah, kita mau rilis nih ya. Nah, sebelum rilis itu atau namanya regression, phase, kita bakal nge-run semua automation kita. Jadi, kita memastikan lagi nggak ada nih, fitur yang kesenggol dari, karena kita menambahkan fitur, lain, kayak gitu. Jadi kita mau nge-run semua automation skenario kita, lalu kita melakukan manual test untuk, skenario-skenario yang nggak bisa di-cover sama automation. Karena ada aja skenario yang nggak bisa di-cover sama automation. Contohnya itu kayak misalkan validasi file gitu ya, eee technically mungkin bisa gitu, tapi kalau di kita sekarang kayak validasi isi file itu misalkan e-ticket gitu-gitu ya, e-ticket kita masih lakukannya secara manual kayak gitu. Nah, kalau ternyata kita menemukan bug kayak gitu, ya kita harus nge-report, bug-nya dan berkolaborasi dengan developer-nya untuk, fixing bug tersebut. Nah, udah oke nih, udah oke, udah siap untuk rilis, baru kita nge-create, sign off dokumen yang isinya adalah bisa jadi ada bug-bug yang nggak bisa dikejar di dalam satu sprint itu, kayak gitu. Jadi kita nge-list semua di situ, bug-bug apa aja yang masih ada di dalam, versi ini, kayak gitu. Terus, statusnya gimana, eee, status regression test-nya, apakah udah pass atau failed atau gimana. Nah, terus ada namanya pre-mortem session. Jadi teman-teman, pre-mortem session ini juga, penting banget. Kenapa? Karena kayak yang udah aku jelasin tadi bahwa sebelum kita rilis, kita harus pastikan bahwa, fitur yang kita rilis ini resikonya itu sebisa mungkin harus, kecil lah kayak itu. Ya kalau lebih baik kalau nggak ada risiko kayak gitu ya, tapi kita define nih semua risiko-risiko yang mungkin muncul kayak gitu ketika kita udah rilis fitur ini ke end user kita kayak gitu. Nah, itu kita lakukan, pada saat pre-mortem session. Jadi biasanya kita akan, diskusi nih dengan tim dari QA-nya bakal sampaikan, eee, apa ya, segala kekhawatiran atau mungkin ada skenario yang belum dites atau ada bug yang sebenarnya, belum di-fix kayak gitu. Nah, nanti kita bakal, define di saat pre-mortem session, kemudian ya tim akan memutuskan kayak gitu, mau tetap rilis nggak atau mau ditunda dulu, kayak gitu. Nah, ini beberapa testing tools, yang mungkin teman-teman akan sering pakai, terutama ketika teman-teman bikin automation. Jadi ada Appium, Java, terus ada Watir framework, terus ada, apalagi nih, Testing Bot, ada TestRail, ada Git, ada Jira, gitu. Nah, aku mau nunjukin ke teman-teman, eee, sebentar. Nih, jadi aku, bikin apa ya, kayak framework automation sederhana lah untuk, eee, web automation, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman baca ini, teman-teman pasti langsung gampang kan mengerti. Kayak skenarionya adalah login ke source demo website. Terus step-nya ngapain? User is on login page. When user enter a valid credential, then website homepage will have displayed. Aku yakin setiap orang yang baca ini pasti ngerti, oh ini untuk login, kayak gitu kan. Nah, tapi teman-teman sebenarnya di belakang ini ngapain kayak gitu. Teman-teman kan nggak tahu. Teman-teman cuma tahu step ini doang, tapi di belakangnya implementasinya seperti apa kayak gitu kan. Teman-teman nggak tahu kan. Nah, itulah tadi gunanya tes skenario yang baik itu. Tes case yang baik itu maksud aku. Kayak non-technical person pun bisa ngerti kayak gitu dengan ngebaca skenario ini kayak gitu. Nah, sebenarnya implementasinya gimana sih Kak gitu ya? Mungkin ada yang penasaran.
ya teman-teman ini nggak langsung ada kayak gitu ya, nggak langsung ada semua diimplementasikan gitu. Jadi kita tes dulu. Nah, ini automation-nya untuk login. Nah, sesimpel itu teman-teman, kayak login. Bayangin aja kalau teman-teman setiap hari harus ngetes itu aja gitu loh, manual test. Harus login, masukin ini gitu kan. Capek kan? Nah, makanya teman-teman sebenarnya ya aku encourage untuk coba-coba belajar software automation test kayak gitu. Ini hal yang menarik. Kenapa? Karena teman-teman belajar coding, tapi teman-teman juga belajar analisis gitu loh. Jadi nggak cuman coding, tapi ada juga analisisnya. Nggak cuman analisis, tapi ada codingnya. Jadi nggak membosankan gitu loh. Nah, sebenarnya implementasinya gimana? Ini itu nggak langsung ada kayak gitu. Jadi ini semua ya diimplementasikan. Ya ini, user is on login page, implementasinya adalah kayak gini. Tapi mungkin nanti teman-teman pada bingung gitu ya, karena ya kita nggak akan bahas automation-nya dalam kayak gitu. Cuman aku mau memperkenalkan aja nih ke teman-teman bahwa sekarang itu trennya adalah automation test kayak gitu. Jadi teman-teman boleh coba-coba ngerjain automation test. Nah, mungkin teman-teman boleh coba dari hal-hal nggak, maksudnya pakai tools yang sederhana. Ada namanya Selenium IDE. Jadi teman-teman bisa install Selenium IDE for dia ini extension teman-teman. Jadi teman-teman bisa install. Dia extensionnya si Chrome. Nah, cara pakainya gimana? Nih, contohnya ya. Di sini adalah URL, target URL yang teman-teman ingin tes kayak gitu. Terus teman-teman ngapain? Open. Terus, coba kita jalanin dulu ya. Kan? Nah, kayak gitu. Sesimpel itu teman-teman. Kenapa? Mungkin teman-teman boleh coba dulu biar teman-teman familiar nih dengan Selenium, dengan automation test, apa aja yang dilakukan. Contohnya kayak gini nih, ada type, ini adalah elemennya, terus click add, ini elemennya, verify text, ini adalah elemennya. Misalkan ini type, kita masukkan value apa, verify text, value-nya apa, kayak gitu. Kayak gitu sih paling dari aku. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita mau masuk Q&A. Mungkin ada beberapa dari teman-teman belum nulis pertanyaan, boleh langsung tulis aja di kolom Q&A. Nah, untuk Q&A hari ini, malam ini aku dibantu oleh salah satu Dewa Kampus Ambassador, yaitu Sandra, dan juga salah satu mahasiswa dari BINUS online. Halo, Sandra. Halo, Oke. halo Kak Lintang. Halo Sandra, Kak Ayu ini jadi ada Sandra yang akan bantu juga nih untuk Q&A Kak Ayu pada malam ini. Tadi Sandra juga udah milih beberapa pertanyaan, jadi tanpa berlama-lama lagi aku serahin langsung ke Sandra ya. Silakan Sandra dan Kak Ayu. Oke, makasih Kak Lintang. Teman-teman, aku yang akan bantu jawab pertanyaan kalian nih. Ada 47 pertanyaan yang masuk nih Kak Ayu, dan kayaknya akan nambah terus nih ya, aku lihat-lihat. Jadi mungkin akan aku pilih beberapa aja, dan aku juga minta tolong sama Kak Ayu nanti pilihin juga ya Kak. Iya, boleh. Pertanyaan pertama dari Masyum Abdul Jabar. Saya sering dengar CI/CD, tapi belum paham maksudnya. Bagaimana ya proses migrasi dari tradisional testing ke automated testing, dan apa yang perlu dipersiapkan baik dari skill SDM maupun environment sistemnya. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Ya, jadi di dalam automation testing itu biasanya kita pakai CI/CD, Continuous Integration Testing kayak gitu. Jadi misalkan nih di Bukalapak sendiri, aku ngomongnya di Bukalapak, kita itu kan fiturnya udah banyak banget ya kayak gitu. Dan gimana kita bisa mengintegrasikan semua automation test kayak gitu menjadi satu proses yang terintegrasi kayak gitu kan. Nah, jadi
CI/CD ini tujuannya itu. Jadi kita mau mengintegrasikan semua automation testing kita. Kayak gitu. Terus bagaimana yang proses migrasi dari traditional testing ke automated testing, dan apa yang perlu dan apa yang perlu dipersiapkan baik dari skill SDM maupun environment sistemnya. Oke. Jadi dari traditional testing ini maksudnya mungkin lebih ke manual testing ya, kayak gitu kan. Nah, untuk dari manual testing ini, hal yang paling penting teman-teman ketahui adalah analisis teman-teman juga harus kuat kayak gitu loh. Gimana teman-teman bisa mendefine skenario tes yang baik kayak gitu. Karena yang dipakai di automation adalah skenario yang kita tulis ketika kita melakukan manual testing. Jadi teman-teman nggak boleh langsung ke automation langsung udah aku mau automation test aja kayak gitu. Tapi teman-teman pun harus memahami manual testing itu sendiri, kayak gitu, analisisnya, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman udah bisa nih menganalisis skenario yang baik seperti apa, nentuin corner case seperti apa, baru teman-teman move ke automation testing, kayak gitu. Nah, untuk automation testing ini, apa yang perlu dipersiapkan? Teman-teman butuh juga skill coding. Nggak yang harus advance banget gitu ya, kayak misalkan back-end developer atau front-end developer gitu. Nggak yang se-advance itu, tapi teman-teman tahu nih, bisa ngoding lah, basic programming-nya ada, kayak gitu. Terus ya paling penggunaan selebihnya adalah penggunaan tools-tools untuk testing sih. Dan ya kalau misalkan teman-teman udah bisa coding, ya dengan kayak dengan bikin automation pun teman-teman akan belajar hal-hal lain kayak gitu, penggunaan testing tools yang lain, teman-teman akan belajar CI/CD, teman-teman akan belajar performance test, security test, dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi harus punya basicnya dulu ya Kak, buat biar lebih ke automate lagi. Iya, betul. Ya, semoga terjawab ya Kak Masyu. Lanjut nih Kak, ada Kak Najla Azari. Dalam SQA, apakah diperlukan individu yang ahli dalam hardware dan software? Lalu selain melakukan statistik, meninjau produk kerja, dan penyimpangan dalam software, apa saja yang bisa dilakukan SQA? Gitu Kak. Oke. Software quality assurance, kalau untuk hardware, aku kurang tahu ya, karena ya aku bekerja sebagai software engineer gitu. Jadi ya skopku adalah memahami software quality assurance dalam ruang lingkup software kayak gitu ya. Terus meninjau produk kerja dan penyimpangan dalam software, apa saja yang bisa dilakukan? Ini gimana ya maksudnya? Lalu selain melakukan statistik, meninjau produk kerja, dan penyimpangan dalam software, apa saja yang bisa dilakukan software quality assurance? Oh, oke. Jadi kayak yang aku bilang tadi bahwa software quality assurance itu hubungannya kan banyak. Bisa ke UI UX, bisa ke anak project manager kayak gitu ya. Jadi kerjaan kita sebenarnya nggak cuman nyari bug kayak gitu loh. Kita bisa juga ngasih ide nih ke UI UX, baiknya itu user experience-nya kayak gini dong. Jangan back-nya jangan kayak gini atau apalah kayak gitu ya dari sisi user experience-nya kayak gitu. Lalu kalau ke project manager, biasanya kita juga bisa kasih inputan ke mereka. Kayak misalkan requirement-nya nih ini nggak biasanya produk kita melakukan ABC. Jangan dikasih kayak requirement yang lain kayak gitu loh, karena sebenarnya kita udah biasa pakai yang ABC kayak gitu. Jadi ya nggak cuma nyari bug doang, kita juga bisa ya yang aku bilang tadi analisis kayak gitu. Jadi kita juga bisa berhubungan ke banyak roles kayak gitu sih. Oke Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Oh iya, kalau dibilang apakah diperlukan individu yang ahli dalam hardware dan software. Kalau hardware, aku bisa bilang nggak begitu ya, nggak begitu. Ya tapi ya nggak begitu sih. Tapi kalau yang software, aku bisa bilang harus sih. Ya kita harus tahulah pakai tools-tools yang digunakan dalam testing kayak gitu. Berarti harus software Kak, lebih kencang lagi gitu ya.
Kak, lanjut ke pertanyaannya Kak Atalia Elvareta. Dalam pengelolaan kualitas perangkat lunak, elemen apa saja yang Kakak harus perhatikan untuk mengelola software? Elemen apa saja yang kakak harus perhatikan untuk mengelola software? Oh, mungkin ini mengelola kualitasnya gitu kali ya, bukan mengelola softwarenya kayak gitu kali ya. Oke, jadi kayak yang aku bilang tadi, skenario itu nomor satu. Jadi kita selalu berangkat dari tes skenario yang baik kayak gitu. Lalu yang kedua, karena aku seorang test engineer, jadi aku harus memastikan bahwa automation itu reliable kayak gitu, bisa diandalkan lah kayak gitu. Jangan sampai aku bikin automation tapi nggak ngecover case-case yang ada di skenario-nya kayak gitu loh. Misalkan nih aku punya automation lah kayak gitu, udah canggih gitu ya, tapi ternyata dia cuma bisa ngecover skenario login dengan normal flow doang. Dia nggak bisa ngecover skenario untuk login dengan data yang salah kayak gitu loh. Nah, itu aku harus pastikan bahwa automation-nya itu benar-benar reliable. Dan kemudian setelah itu baru gimana caranya nge-maintain automation ini. Karena setiap rilis itu pasti akan selalu ada perubahan nih. Perubahan bisa jadi dari sisi satu aplikasinya kayak gitu yang bikin automation-nya jadi broken kayak gitu. Nah, gimana aku bisa memastikan bahwa automationku ini pun di-maintain dengan baik kayak gitu, sehingga ya orang percayalah dengan automation ini kayak gitu. Semoga terjawab ya Kak Atalia. Lanjut nih Kak, dari Dharma Aji. Apakah seorang QA juga ikut serta dalam tahap awal sebuah proyek bersama tim analis, tim UI UX, tim developer, dan lain-lain? Seperti memberikan saran dan tolak ukur kemana arah sebuah proyek harus dibuat dan dengan memenuhi standarisasi tertentu. Boleh Kak? Ya, jawabannya adalah iya. Jadi QA itu sangat berperan di dalam semua proses mulai dari awal. Biasanya itu sebelum kita mau ngerjain sebuah produk, biasanya ada namanya epic grooming kayak gitu. Jadi sebelum kita decide ini akan kita kerjakan, kita tahu dulu visibility dari project ini kayak gitu. Nah, disitulah seorang QA, developer, UI UX, data, bisnis, ya pokoknya timnya lah dilibatkan kayak gitu. Nah, sebagai seorang QA atau test engineer, kita bisa ngasih inputan yaitu tadi dari sisi requirement-nya. Apakah requirement-nya sesuai, apakah UI UX-nya menurut kita baik, terus ya paling itu aja sih. Terus kayak apakah produk ini memungkinkan untuk dirilis dengan plan timeline yang udah diberikan kayak gitu. Karena biasanya ya test engineer itu bisa dibilang kerjanya di akhir-akhir. Jadi ya taulah developernya ngerjain dulu kayak gitu ya. Terus dikasih kadang-kadang tuh dikasih di cuma 2 hari terakhir kayak gitu kan. Dikasih ngetes kayak gitu. Nah, biasanya kita akan plot waktu untuk testingnya kayak gitu. Jadi kayak aku nggak akan mau dikasih 2 hari doang nih buat testing kayak gitu. Aku butuh 5 hari buat testing kayak gitu. Jadi ya udah, jadi sama-sama aware nih si developer sama si QA-nya bahwa ini harus selesai development-nya di tanggal segini dan harus masuk ke QA di tanggal segini kayak gitu sih. Biasanya itu deadline-nya cepet gitu ya Pak? Sorry? Deadline-nya cepet gitu atau gimana Pak? Oh, jadi kan kayak yang tadi aku jelasin bahwa kita itu kerjanya dalam 2 minggu ya. Jadi 1 sprint namanya. Jadi dalam 1 sprint itu kita wajib ngerilis fitur kayak gitu. Jadi ya biasanya kayak di minggu kedua baru kita bisa kerja efektif karena
di minggu pertama developernya di situ baru ngerjain kayak gitu. Nah di minggu kedua biasanya tuh kayak 3 hari sebelum sprintnya selesai barulah kita ngetes kayak gitu. Paling kalau dari aku tuh kayak teman-teman jangan takut untuk mencoba kayak gitu, dan terus update skill teman-teman kayak gitu, karena kita tahu sendiri bahwa di zaman sekarang itu cepet banget nih perubahan kayak teknologi kayak gitu, ada aja kayak mungkin setiap harinya kayak ada aja penemuan-penemuan baru kayak gitu. Jadi teman-teman tetap keep up to date kayak gitu dengan teknologi yang lagi hype sekarang kayak gitu, dan jangan lupa untuk kayak jangan terlalu ini sih, jangan terlalu pesimis kayak gitu loh. Aku nggak bisa nih, biasanya kan gitu ya. Aku nggak bisa nih coding kayak gitu. Percayalah bisa kok, semua ya dimulai dari hal-hal kecil gitu. Jadi teman-teman banyak-banyak praktis. Kalau teman-teman mau coba apply ke perusahaan-perusahaan besar juga, itu menurutku bagus. Teman-teman bakal belajar banyak hal di sana karena biasanya teknologi-teknologi yang dipakai di sana udah advance gitu ya, udah banyak kayak gitu. Jadi teman-teman boleh belajar di sana. Nah, tapi teman-teman perlu persiapan diri kayak gitu. Jangan hanya berani apply aja, tapi teman-teman juga perlu mempersiapkan dirinya sebaik mungkin kayak gitu sih. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa